Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas kuartil data berkelompok. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dan yang harus diingat, data yang dibagi adalah data yang sudah terurut. Kuartil dapat dirumuskan dengan QI sama dengan TB ditambah I per 4 dikalikan dengan N dikurang FK dibagi dengan FQI dikali dengan P, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas. Kemudian N itu adalah banyaknya data. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Selanjutnya, FQI itu adalah frekuensi kelas QI. Dan P adalah panjang kelas. Di sini ada contoh data 150 sampai 154, 155 sampai 159, dan terakhir 175 sampai 179 dengan jumlah frekuensi 80. Ketika kita ingin menentukan Q1, Q2, dan Q3, jadi yang harus dikerjakan pertama, menentukan kelas Q1, Q2, dan Q3. Untuk menentukan kelas Q1, itu sama dengan 1/4 dikalikan dengan N. Maka ini jadinya 1/4 dikalikan dengan 80 sama dengan 20. Kemudian untuk menentukan kelas Q2 itu sama dengan 2/4 dikalikan dengan N. Maka sama dengan 2/4 dikalikan dengan 80. Itu sama dengan 40. Selanjutnya, menentukan kelas Q3 sama dengan 3/4 dikalikan dengan N. Maka sama dengan 3/4 dikali 80. Hasilnya adalah 60. Untuk menentukan kelas Q1, Q2, dan Q3, yang akan kita cari adalah kelas yang memuat data umum ke-20, kemudian data umum ke-40, data umum ke-60. Maka diperlukan penambahan satu kolom lagi, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Di mana kelas pertama itu adalah 7. Kemudian 7 ditambah 12 itu sama dengan 19. 19 ditambah dengan 16 itu sama dengan 35. 35 ditambah dengan 24 sama dengan 59. 59 ditambah dengan 15 itu sama dengan 74. Dan 74 ditambah 6 itu sama dengan 80.
Nah, untuk kelas pertama, kita mencari kelas yang memuat data umum ke 20. Apakah ada di sini? Tidak, karena jumlahnya masih 7. Apakah ada di kelas kedua? Juga tidak, karena jumlahnya masih 19. Apakah ada di kelas ketiga? Ya. Jadi data umum ke-20 itu ada di kelas ketiga. Selanjutnya untuk kelas Q2, kita mencari kelas yang memuat data umum ke-40. Apakah masih di kelas ketiga tadi? Tidak, karena belum sampai 40. Ada di kelas keempat? Ya. Jadi Q2 itu ada di kelas keempat. Ini adalah kelas Q2. Selanjutnya, untuk menentukan kelas Q3, kita mencari kelas yang memuat data umum ke-60. Apakah masih ada di kelas keempat? Tidak, karena kelas keempat itu jumlahnya masih 59. Apakah ada di kelas kelima? Iya. Jadi 60 itu ada di kelas ke-5. Maka ini disebut kelas Q3. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus. Q1 sama dengan, jadi Q1 sama dengan rumusnya TB ditambah 1/4 dikali N dikurang FK per FQI dikali dengan P. Maka Q1 itu sama dengan TB-nya berapa? TB-nya adalah 160 dikurang 0,5. Maka TB-nya 159,5. Ditambah 1/4 dikali N. 1/4 dikali 80. Dikurang FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 adalah 19. Dikurang 19. Dibagi dengan frekuensi kelas Q1. Frekuensi kelas Q1 adalah 16. Dikali dengan panjang. Panjangnya itu adalah, jadi 160, 161, 162, 163, 164. Maka panjang kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka panjang kelasnya 5. Sama dengan 159,5 ditambah 1/4 dari 80 itu sama dengan 20. Dikurang 19 dibagi dengan 16 dikali 5. Maka sama dengan 159,5 ditambah 1/16 dikali 5. 1/16 dikali 5. Maka selanjutnya sama dengan 159,5 ditambah 5/16. 159,5 ditambah 5/16 sama dengan 159,5 ditambah 5 dibagi 16 itu sama dengan 0,3125 sama dengan 159,5 ditambah 0,3125 itu sama dengan 159,812.
25. Nah, ini adalah nilai dari Q1. Bagaimana dengan nilai dari Q2? Nilai dari Q2 itu sama dengan, nah yang harus diingat teman-teman, nilai Q2 itu akan sama nilainya dengan median. Kenapa? Karena nilai Q2 itu juga merupakan nilai tengah dari suatu data. Q2, lihat, ini adalah kelas Q2. Ini adalah kelas Q2. Maka TB-nya adalah 165 dikurang 0,5 itu sama dengan 164,5 ditambah 2/4 dikali dengan 80 dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas sebelumnya adalah 35. Jadi dikurang 35 dibagi dengan frekuensi kelas Q2. Frekuensi kelas Q2 adalah 24. Dibagi 24 dikali dengan P. P-nya itu adalah 5. Sama dengan 164,5 ditambah 2/4 dari 80 itu sama dengan 40 dikurang 35 per 24 dikali 5 sama dengan 164,5 ditambah 40 dikurang 35 itu sama dengan 5 per 24 dikali dengan 5. Maka sama dengan 164,5 ditambah 25 per 24. 25 dibagi 24 itu sama dengan 1,04. Maka sama dengan 164,5 ditambah 1,04. Maka hasilnya adalah 165,54. Ini adalah nilai dari Q2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari Q3. Jadi, nilai dari Q3 sama dengan TB. TB dari Q3 adalah batas bawah dikurang 0,5. Jadi 170 dikurang 0,5 sama dengan 169,5 ditambah I per 4. Karena Q3 berarti 3/4 dikali dengan 80 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q3. Frekuensi kumulatif sebelum Q3 adalah 59 dikurang 59 dibagi dengan frekuensi Q3. Frekuensi Q3 itu sama dengan 15 dibagi 15 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 5. Maka Q3 itu sama dengan 169,5 ditambah 3/4 dari 80 itu adalah 60 dikurang 59 dibagi 15 dikali dengan 5. Maka sama dengan 169,5 ditambah 60 dikurang 59 itu sama dengan 1. 1 per 15 dikali dengan 5. Maka selanjutnya 169,5 ditambah 5 per 15. Jadi 1 dikalikan dengan 5 itu 5 per 15.
169,5 ditambah 5 dibagi dengan 15 itu sama dengan 0,33. 0,33. Maka 169,5 ditambah 0,33 itu jadinya 169,83. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk kuartil data berkelompok. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan bagikan ke teman-temanmu dan jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.